Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema salah paham. Namun sebelumnya saudara-saudara kita akan mendengar kesaksian dari jemaat kita yaitu saudara Yakobus Nyoto. Kami persilahkan untuk ke depan. Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara semua. Saya mau menyaksikan kasih Bapak Yahweh, kuasa Bapak Yahweh yang begitu besar. Ketika saya menjalankan hukum Loa, pada saat itu saya kurang merasa bisa tidur. Kemudian, itu 5 hari yang lalu, kemudian saya tanya pada Bapak Yahweh, apa yang kau ingin dalam kehidupan saya? Sebab kami punya prinsip kalau saat ini kami bisa hidup, ada tugas yang harus diselesaikan. Kemudian saya tulis Abraham Kristanta Nyoto, Yahweh Yire, dan semen 3 roda. Singkatnya Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh ingin seperti Ishak yang dipersembahkan. Bapak Yahweh ingin motormu persembahkan untuk Kehilat Alep Tau. Saya ngomong siap Bapak Yahweh. Saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara, apakah pada waktu Abraham diperintahkan untuk Bapak Yahweh untuk mempersembahkan Ishak, apakah dia bertanya kepada Sarah? Tidak. Ini kebetulan saja istri saya enggak datang, jadi saya juga bisa leluasa ya. Saya percaya kalau Bapak Yahweh rundingan dulu dengan Sarah, bisa-bisa enggak jadi itu Ishak dipersembahkan. Singkat cerita, Bapak Yahweh saya sudah siap, BPKB STNK saya taruh di bawah jok sepeda motor. Sudah, kemudian saya melangkah. Saya selalu belajar perkataan dari Bapak Gembala, ikuti tarikan-tarikan alam semesta. Saya paham sekali dan saya mau belajar taat dan setia. Saya punya rancangan, ini bagaimana bentuknya, mau uang atau barang mau apa. Kemudian saya tanya seseorang kepada mamanya, Faris itu sudah berangkat atau belum? Ternyata ini si Faris itu masih ada di rumah. Nah, karena Bapak Yahweh ngomong, kalau Faris tidak ada di rumah berarti bukan punya Faris. Kemudian ternyata ada, dan saya ngomong kepada mamanya, Ibu, ini motor ini sudah taruh sini, ya, sudah pokoknya saya pulang jalan kaki. Itu semua diawali dengan saya mau ketemu rumahnya Pak Harto, saya sebutkan aja, malah ketemu rumahnya Faris ini. Saya sama sekali tidak pernah berkunjung ke jemaat sama sekali. Saya di sini 1 tahun tidak tahu saya rumah jemaat. Saya kepengen tahu rumahnya Pak Harto, justru ke rumahnya Faris Ibu Nidan. Ini namanya Israel, ini nama baptisnya, kepengen dibaptis, namanya Israel, luar biasa. Singkat cerita, saya mengajak Pak Harto di kolam renang Umbul Banyuroso sana. Kemudian saya ngomong-ngomong sama seseorang, ternyata dia itu bekerja di semen 3 roda. Saya langsung tek. Itu awalnya saya langsung taat. Saya tidak pakai nunggu, saya taat. Sudah, kendaraan saya adalah sepeda ontel. Ya, saya jalan kemana saya jalani. Saya renang di Pisangan pun mampu, saya dengan sukacita. Suatu saat saya ngomong begini, bro, saya mau ngepit dari Magelang ke Surabaya. Naik apa? Naik sepeda.
rupanya Bapak Yahweh sudah mengganti Ya Mahaleksi. Tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Lewat kesaksian ini dan seseorang yang memberikan kepada saya dan tidak mau disebutkan namanya, biarlah setiap kita tetap percaya bahwa Yahweh Yire itu benar-benar dia mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mungkin ada sesuatu yang Paris. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingin berterima kasih dan bersyukur kepada Bapak Yahweh. Karena melalui Bapak Yakobus ini saya diberkati berupa sepeda motornya yang telah dipergunakan bertahun-tahun. Saya juga diberkati berupa ilmu dan keberanian untuk mencobanya tanpa ada bimbingan dari orang lain, sehingga sampai saya bisa sampai di Kehilat sini tiap hari. Jadi bagi saudara yang ragu-ragu untuk memberkati sesama memanggil Bapak Yahweh, kita tidak seharusnya ragu, karena jika Anda memberkati, maka Bapak Yahweh akan memberkati Anda berkali-kali lipat. Amin. Kita tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Ya. Ya. Terima kasih. Ku puji Yahweh Yireh. Ku sembah Yahweh peliharaku. Ku puji Yahweh Yireh. Ku sembah Yahweh peliharaku. Semua ikuti, ku puji. Yes. Ku puji Yahweh Yireh. Ku sembah Yahweh peliharaku. Burung pipit yang di udara Yahweh beri makan. Bunga bakung yang di padang Yahweh hiasi. Terlebih kami ya Yahweh yang berharap pada kasih setiamu. Sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu kekal, Yahweh Tuhan dan Rajaku. Sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu kekal, ku sembah Yahweh selamanya. Sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu kekal, Yahweh Tuhan dan Rajaku. Sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu kekal, ku sembah Yahweh selamanya. Mari nyanyikan sama-sama. Sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu kekal,
Yahweh Tuhan dan Rajaku, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu kekal. Ku sembah Yahweh selamanya. Bapak Yahweh memberkati semua. Ya, sebentar, jangan turun dulu. Ya, saudara-saudara, ini tadi kesaksiannya intinya begini. Yakobus ini dia memberikan persembahan sepeda motor untuk Faris. Anak muda yang ganteng yang tadi di sampingnya itu, saudara ya. Dan ternyata Tuhan mengganti, saudara. Dia dapat sepeda motor apa? Yamaha Lexi, saudara ya. Masih baru dan itu tadi diparkir di samping Predator saya. Oh, keren ya, saudara. Ya, pelatnya masih putih ya. Masih merah, puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa keberanian seseorang memberikan persembahan itu ternyata membawa hasil yang luar biasa ya, puji Tuhan. Tapi saudara, saya pikir ada sesuatu yang cukup menarik tentang Faris tadi ya. Beberapa waktu yang lalu, mamahnya pernah bercerita tentang saya, tentang Faris ya kepada saya tentang visinya supaya Faris bisa punya motor. Ya, ternyata dia juga menggunakan 55x5. Ya, tapi tidak ada salahnya kalau kita panggil untuk berikan kesaksian ya. Iya, supaya lengkap saudara, karena ada berantai ini. Ya, saling kait mengait. Ini adalah ibunya Faris ya, Andini. Ya, puji Tuhan. Mike. Tes mic. Shalom, selamat malam. Saya merasa sangat bahagia, bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Yahweh. Saya dapat memberikan kesaksian di sini pada malam hari ini. Hari Selasa lalu, saya melakukan biasa, datang doa pagi. Saat itu, Bro Andre bertanya, siapa yang mau kesaksian? Lalu saya memberikan kesaksian. Waktu itu saya memberikan kesaksian tentang Faris. Saat temanya penyelamatan yang tidak sia-sia. Karena dia tadinya ingin kembali berpuasa, lalu saya bawa doa, saya bawa loa, dan papi katakan, Andini tidak usah berkecil hati. Bayangkan saja anak ini sudah ada di kolam baptisan dan sudah dibaptis. Dan ternyata hanya sekitar 1 bulan, Faris minta dibaptis, setelah itu langsung pelayanan di Kehilat Alef Tau. Seperti diketahui, beberapa kali ini, beberapa bulan ke belakang kan ada pengundian sepeda. Setiap bulan ada 2. Namanya anak-anak, ketika nggak dapat sepeda, ya Bu, aku nggak dapat sepeda. Lalu saya bilang, Faris, Bapak Yahweh itu nggak kasih kamu sepeda saat ini, tapi sepeda motor. Amin. Lalu pagi hari setelah doa pagi, Pak Yakobus kok klakson-klakson depan rumah saya. Saya pikir apa cari rumah Pak Harto lagi, kan nggak mungkin. Terus dia bilang, Faris ada Bu? Ada, belum berangkat. Kemudian dia ceritakan yang tadi Pak Yakobus. Berangkat. Lalu saya dan Faris tuh luar biasa terkejut karena baru semalam saya bilang, Faris, Bapak Yahweh tuh nggak kasih kamu sepeda, tapi sepeda motor. Bayangkan itu sekedar kata-kata, tapi ternyata semua ucapan kita itu ditangkap alam semesta. Apalagi kalau kita imani dengan loa. Jadi mohon maaf bagi yang menyinyiri loa, silakan saja. Tapi saya sudah mengalaminya dan selalu berhasil. Puji Bapak Yahweh, terima kasih.
terus memberikan kesaksian. Dan Papi katakan ini baru awalnya mujizat. Selebihnya akan datang hujan mujizat, bahkan banjir mujizat. Amin, haleluya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah kedahsyatan sistemiknya Bapak Yahweh. Hukum Loa itu sistemiknya Bapak Yahweh. Dan itu sudah terbukti begitu luar biasa. Banyak orang yang sudah mendapatkannya. Dan ternyata bukan cuma jemaat di sini, tetapi juga jemaat di mana-mana. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam kita berbicara agar tidak ditangkap alam semesta sebagai sesuatu yang berenergi negatif. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema salah paham. Seperti kita ketahui bahwa masa-masa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Dan tentu saja setan bekerja dengan sangat luar biasa karena dia tahu waktunya sudah tidak lama. Dia harus menyeret sebanyak-banyaknya orang yang bisa diajak mengikut dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita tentu tahu bahwa setan itu berusaha untuk menjatuhkan manusia dari berbagai sisi. Tapi intinya cuma satu, tidak selamat. Kalau misalnya setan itu gojok-gojoki kita atau membujuk kita dengan bujukan begini, kamu mencuri saja, kamu membunuh saja, itu kita bisa lakukan atau tidak? Halo? Enggak bisa, saudara. Karena itu sudah jelas berenergi negatif. Tetapi, kalau dia membujuk kita dengan pola yang rohani, kita bisa kena, saudara. Tapi intinya satu, tidak selamat. Contoh, dia menjatuhkan dengan cara perkawinan yang tidak seiman. Jatuh bukan? Tinggalkan Tuhan, saudara. Enggak bisa terus berdalih gini, ya saya kan ikut suami, yang penting kan saya masih panggil Bapak Yahweh. Kok enak aja seperti itu, saudara. Jadi Bapak Yahweh itu diatur sama kita. Bukan kita ikut formatnya dia, tapi dia disuruh ikut formatnya kita. Kemudian dia menjatuhkan kita ketika kita sudah gigih memanggil nama besar, nama kudus Bapak Yahweh. Dengan cara apa? Setan berkata, oke, aku jatuhkan kamu di bagian ini. Dan betul, saudara-saudara, akhirnya orang itu karena dia sudah mengakar ke Ibrani, sehingga dia sangat kagum dengan apa yang bernuansa Israel. Sehingga dia belajarlah kepada orang Yahudi. Perlu saudara ketahui, bahwa di Israel sana itu banyak sekali aliran-aliran. Ada Yahudi konservatif, ada Yahudi ortodok, ada Yahudi Karaite, macam-macam banyak sekali, saudara. Sehingga ternyata ketika dia belajar, dia kecantol dengan pengajaran yang menolak menyebut nama. Sehingga yang muncul adalah Hashem, Adonai. Padahal di dalam kitab suci tidak pernah ada perintah untuk memanggil nama dengan nama generic name. Bukan lagi personal name. Dia dicegat di situ. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, dia menolak perjanjian baru dan berkata, perjanjian baru apalagi Yeshua itu bullshit. Akibatnya jatuh enggak, saudara? Jatuh, dia enggak selamat.
Karena dia kagum kepada manusia, bukan kagum kepada kitab suci. Jadi jebakan-jebakan itu luar biasa. Nah, salah satu jebakan yang sangat jelas yaitu tentang pertengkaran. Nah, malam hari ini saya akan tunjukkan tentang penyebab terjadinya pertengkaran, yaitu diawali dengan kesalahpahaman. Dan sejauh manakah berbahayanya kesalahpahaman dan pertengkaran ini? Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ini bisa terjadi? Salah paham itu kenapa bisa terjadi? Saya mempelajari terus dan saya menemukan beberapa poin yang akan saya bagikan untuk saudara, karena pertengkaran ini kalau saudara lihat itu menyeluruh di seluruh dunia, saudara. Karena pertengkaran itu adalah embrio dari sebuah kehancuran. Nah, oleh karena itu, melalui materi malam ini, saya ingin saudara paham betul apakah kita sudah dijebak dan masuk dalam lingkaran mereka, atau kita memang menyadari dan kita mau keluar dari lingkaran itu. Yang pertama, kenapa kesalahpahaman ini bisa terjadi? Yang pertama yaitu menafsirkan sebuah tindakan atau menafsirkan ucapan seseorang dan kurang mendapatkan penjelasan dan orang itu tidak mau mencoba mengklarifikasi. Itu yang pertama, saudara. Gambar yang saya tunjukkan kepada saudara itu adalah, sebutlah suami istri yang sedang bertengkar untuk membuat sebuah argumentasi bahwa itu angka 6. Tapi istrinya berkata, tidak, ini bukan 6, ini 9. Sekarang yang ingin saya tanya, menurut saudara yang benar ini yang mana ini suami istri ini? Dua-duanya benar semua, saudara. Saya pernah memberikan ilustrasi ketika ada orang buta yang disuruh nonton gajah ke kebun binatang. Lalu masing-masing orang buta itu disuruh pegang gajah. Setelah mereka pulang, mereka ditanya, gajah itu seperti apa? Dia bilang gajah itu seperti tali. Karena dia pegang ekornya, saudara. Yang lain berkata, oh tidak, gajah itu seperti pohon. Karena dia pegang kakinya. Yang lain bilang, oh tidak, gajah itu seperti tembok. Karena dia pegang badannya. Ada lagi yang bilang, salah kalian, bodoh semua. Yang betul itu gajah seperti ular. Karena yang dipegang belalainya, saudara. Yang lain berkata, oh tidak, kalian ngawur semua. Gajah itu begini. Sekarang pertanyaan saya, orang-orang buta ini yang benar yang mana? Benar semua. Tetapi juga salah semua. Karena dia membuat pernyataan gajah itu seperti tali. Padahal gajah bukan tali. Bukan seperti tali. Gajah seperti tembok. Dia bukan seperti tembok. Itulah kekurangan-kekurangan. Jikalau itu disatukan, maka terbentuklah seekor gajah yang utuh. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Menafsirkan sebuah tindakan atau ucapan seseorang itu juga begitu. Kenapa? Misalnya nih, saya diberitahu oleh seseorang, sebutlah Gunawan. Gunawan ini datang sama saya. Papi tahu nggak? Kalau Brisco itu begini.
Oh iya toh, pandangan saya terhadap Brisco bagaimana saudara? Tidak baik akhirnya. Kenapa? Karena saya menerima racun dari dia masuk ke saya. Dan saya telan mentah-mentah racun ini, dan itu betul-betul menguasai tubuh saya, sehingga saya yang tadinya begitu sayang dengan Brisco, yang ada di hati saya, timbul kebencian yang luar biasa. Apa sebabnya kalau saya konseling dengan seseorang, saya menghindar dari istri saya? Karena kalau saya konseling kemudian saya tahu orang ini kenal dengan istri saya, nanti saya kalau cerita, saya menciptakan kecanggungan. Dan itu bahaya, saya meracuni istri saya. Paham Bapak Ibu? Makanya ada banyak hal yang istri saya tidak tahu. Misalnya di sini Yakub membenci istri saya misalnya. Maka saya tidak akan memberitahu ke istri saya. Tahu nggak kalau Yakub tuh benci sama kamu? Nggak akan. Kalau saya menceritakan, saya sama saja meracuni istri saya. Ya kalau dia kuat. Nah kalau tidak, dia akan terkontaminasi dengan ucapan saya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini poin pertama. Lalu, seperti tadi, Gunawan memberitahu ke saya tentang hal-hal yang buruk dari Brisco. Maka karena saya mau tanya tidak berani, sehingga saya menafsir. Oh, pantes, begini pun ditafsirkan menjadi semakin besar, saudara. Stumbling block saya dengan Brisco menjadi semakin jauh. Paham nggak Bapak Ibu? Padahal kalau saya cerita kepada Brisco, dia akan menerangkan, oh memang saya begini itu karena ini. Paham ya Bapak Ibu? Nah di situ akhirnya saya bisa menyalahkan Gunawan. Kamu memberi informasi ke saya nggak akurat loh. Sehingga menimbulkan aku jadi benci kepada Brisco. Kira-kira saudara paham nggak ini? Ya, nah itu poin yang pertama. Menafsirkan sebuah tindakan atau ucapan seseorang dan kurang mendapatkan penjelasan dan orang itu tidak mau mengklarifikasi. Harusnya saya klarifikasi, baru saya tidak akan cacat. Saya datangi Brisco. Brisco, saya dengar kok katanya kamu begini-begini benar apa enggak sih? Oh tidak, saya begini-begini. Saya klarifikasi dengan yang bicara. Gunawan, kita kumpul bertiga. Selesai enggak saudara? Selesai. Setan tidak punya hak dan tidak punya tempat untuk berpijak di hati saya. Di hati Brisco maupun di hati Gunawan. Paham Bapak Ibu? Kalau saya kuat, saya akan abaikan. Saya akan anggap, itu omongan yang tidak perlu saya tanggapi. Tetapi konsekuensinya, saya dengan Brisco akan tetap baik. Betul nggak Bapak Ibu? Karena saya kebal. Saya sudah kebal. Jadi apapun orang mau bicara tentang Brisco, saya tidak akan terpengaruh. Paham ya? Jadi itu penyebab terjadinya kesalahpahaman yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu menulis status di media sosial yang tidak jelas karena tidak mencantumkan nama. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang biasa tukang nulis status di media sosial, saya anjurkan kalau Anda memang mau menulis, tulis nama yang jelas. Sehingga Anda tidak ditafsirkan oleh banyak orang dan orang tidak banyak menafsir. Sopo ya kuwi ya? Jadi mesti jelas Bapak Ibu. Karena kalau tidak jelas itu akan menimbulkan pertanyaan dan akan menimbulkan kebencian satu dengan yang lain.
sekalipun itu hanya sebuah sindiran. Contoh misalnya saja, saudara menampilkan anjing yang sedang sila. Pernah lihat? Ada ya, anjing sedang sila tapi ditulisnya asusila. Nyindir, tapi siapa yang dimaksud? Asusila ini sopo wongi. Ya kan? Harus jelas. Nah kalau memang tidak sependapat, Japri lebih bijaksana. Amin. Sehingga orang tidak akan berpikir, misalnya yang nulis itu saya, orang akan berkata, oh itu Pak Lukas ini sedang bermasalah dengan siapa ya? Orang akan bertanya-tanya. Tapi sebaliknya, kalau di media sosial, saya menulis hal-hal yang baik, orang akan berkata, saya akan cari Pak Lukas, saya ingin tahu resep mujizatnya itu bagaimana. Paham Bapak Ibu? Dan saya akan mudah menarik orang. Saudara pasang gambar anjing banyak. Tulisannya asu kabeh. Nah ini siapa yang dimaksud saudara? Nggak jelas, ya kan? Terus gambar mulut anjing, cangkeme koyo asu. Kan nggak jelas saudara. Ini siapa yang dimaksud cangkeme koyo asu itu siapa? Dan saya katakan, mohon maaf, Anda yang menulis itu tidak gentleman. Ya, tidak gentleman. Kalau gentleman tulis nama, Anda atau dia yang akan dikritik habis. Tapi kalau saya menganjurkan, jangan pernah menulis hal yang berenergi negatif di media sosial. Jangan pernah. Itu sama saja Anda itu laporan. Laporan. Saudara-saudara laporan nih, saya punya begini nih. Untuk apa saudara? Mestinya kalau laporan saudara, saudara dengerin saya. Bapak Yahweh itu maha kuasa. Dalam kehidupan yang hancur, Bapak sanggup untuk mengangkatnya. Wow, orang akan sukacita saudara. Orang yang frustrasi akan mencari. Saya cari Pak Lukas, saya mau tanya, apa resepnya Bapak Yahweh bisa menurunkan mujizat itu. Tapi kalau saya memberikan statement di media sosial dengan statement yang buruk, maka yang terjadi orang akan berkata, saya sebetulnya simpatik dengan nama Yahweh, tapi saya tidak jadi. Karena saya takut jadi orang seperti ini. Paham Bapak Ibu? Yang tukang nyinyir, ya, nyinyir atau bahasa kerennya lambe turah, ya, harus bertobat. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua, penyebab kesalahpahaman terjadi. Kemudian yang ketiga, memandang orang dengan cara memusuhi, atau saya menyebut menjadi toxic people. Orang yang melihat orang lain itu dari sudut pandang yang buruk. Dulu pernah saya suruh beberapa orang ya, tak suruh, ayo orang ini kebaikannya di mana? Bingung saudara, kelabaan. Sebutkan 10 kebaikan orang ini yang pernah terjadi dalam hidup. Bingung saudara. Tapi coba, sebutkan 10 kejelekan orang ini. Wow, dapatnya enggak 10. Dapatnya berapa? Bisa 20, bisa 30 saudara. Jadi ini saya tunjukkan penyebab-penyebabnya dulu ya. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan jadi toxic people. Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan kesalahpahaman itu terjadi? Karena kurangnya komunikasi. Atau adanya komunikasi tetapi tidak menggunakan bahasa dan nada yang nyaman. Kalau misalnya saya berkata,
kepada cucu saya, Afram sama Kenan. Coba Afram sama Kenan duduknya yang agak jauh. Ya. Ini bahasanya enak, bukan? Tapi kalau saya bilang, Kenan sama Afram, bisa diam nggak? Duduk yang jauh. Dia nggak akan nyaman, saudara-saudara. Nadanya itu berbeda. Sekalipun tujuannya itu sama. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Yang ini adalah bicara tentang komunikasi. Ada komunikasi tetapi kurang. Sehingga mengakibatkan orang curiga. Kenapa ya kok seperti ini? Gak usah bicara begitulah. Waktu saya sering jabat tangan di belakang saja. Ada orang jabat tangan. Ya, dulu pernah ada tuh orang jadi nggak suka sama istri saya. Karena waktu jabat tangan, orang yang jabat tangan ini ngajak ngomong. Sementara di belakang terus jalan. Akibatnya kadang-kadang dia tersinggung, saudara-saudara. Kurang ajar ini. Ibu gembala kok kayak gitu. Wong diajak salaman kok malah ngobrol sama orang di depan. Nah, saya juga menganjurkan kepada jemaat, kalau mau ngajak ngomong, tunggu semuanya selesai. Amin. Jadi itu nanti tersinggung gitu loh. Hanya masalah jabat tangan. Wajah itu juga penting, saudara. Kalau saya lihat orang jabat tangan, saya harus kasih tahu, saudara. Dulu kan saya masih jabat tangan di depan, sono. Karena tidak boleh, ya sudah saya jabat tangannya di dalam. Ya, saya nggak urusan dengan orang. Bagi saya pelayanan itu lengkap kalau sampai jabat tangan dengan jemaat. Itu lengkap bagi saya, saudara. Dan saya nggak bisa diatur-atur kayak gitu. Nggak boleh di depan, ya di sini. Itu prinsip saya. Ya. Tapi waktu jabat tangan, muka saya tak tekuk. Itu jadi masalah loh. Benar nggak Bapak Ibu? Coba kalau jabat tangan, Bapak Yahweh memberkati, salam. Orang senang. Pak Lukas kayak masih apa sih itu? Betul nggak Bapak Ibu? Dia akan berpikir, Pak Lukas ini apa ini? Ini sedang ada masalah. Wajah ditekuk. Jabat tangan asal. Dan saya tahu orang dari jabat tangan, maaf saya katakan, saya bisa ngerti karakter orang. Karena saya mempelajari ilmu psikologi, saudara. Saya pelajari. Orang wajahnya seperti apa, tulus atau ketahuan semua. Ini bukan ilham roh, saya harus ngaku dengan saudara. Saya mempelajari ilmu jiwa. Ya. Jadi saya ngerti. Nada bicara saya juga ngerti. Tapi kan saya nggak perlu wak-wakung, nasinya nasi jagung, nggak perlu begitu, saudara. Ya. Saya cukup ngerti, oh orang ini begini, oh orang ini begini. Gitu ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Perbedaan bahasa itu juga bisa memicu kesalahpahaman. Saya ambil contoh nih. Orang Jawa dan orang Sunda. Kalau orang Sunda ngomong amis itu artinya apa? Manis. Amis itu artinya manis. Tapi coba orang Sunda ngomong sama orang Purama, teteh amis ya? Kurang ajar, emangnya aku belum mandi apa? Jadi masalah Bapak Ibu. Ngerti enggak? Hanya masalah bahasa itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Orang Jawa bilang, abang itu artinya merah. Tapi orang Betawi, abang itu artinya saudara, brother. Paham Bapak Ibu? Atau kakak. Jadi bahasa ini juga penting, bisa menjadi pemicu. Kemudian
kita melihat bahasa Sunda, mungkin Andini tahu ya, kata taraje apa artinya? Taraje itu artinya tangga. Tapi kalau orang Betawi, nanti dulu, ntar aja. Paham saudara? Ya, ini jadi masalah loh. Nggak main-main, kita mesti hati-hati. Kemudian, orang Batak. Orang Batak, kalau ngomong manuk itu artinya apa? Ayam. Ya, manuk itu artinya ayam. Tapi kalau orang Jawa, manuk itu burung, saudara. Ya, ini perbedaan-perbedaan yang bisa menimbulkan permasalahan, kesalahpahaman. Atos bagi orang Sunda artinya apa? Atos? Sudah ya? Sudah. Atos itu artinya sudah. Kalau orang Jawa, keras, saudara. Yang atos-atos. Atos-atos. Atos apanya? Kan begitu ya. Karena orang Jawa itu kata atos itu artinya keras. Ya. Kalau orang Cilacap bilang kencot artinya apa? Lapar. Tapi kalau orang Jawa kencot itu keinjek, saudara. Wes kencot. Aku enggak kencot kok. Beda masalah, Bapak Ibu. Beda perucapan jadi beda masalah. Itulah yang saya katakan ini sumber dari kesalahpahaman. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman apa? Ya ditanya, artinya apa? Loh saya kalau berbicara begini, saudara tahu. Yang sering banyak tanya itu orang Malaysia. Mereka suka tanya sama saya, artinya apa, Pak? Saya bicara kereta di Indonesia itu sepur. Ya, train itu kereta. Tapi kalau di Malaysia mobil, car. Beda. Telepon di sini bilang apa? HP. Di sana bimbit. Telepon bimbit namanya, saudara. Loh saya waktu di bandara, opo iki bimbit? Nggak ngerti, saudara. Jadi kesalahpahaman itu akan menjadi cair apabila ditanyakan. Dan sekali lagi, kesalahpahaman adalah embrio dari perpecahan dan permusuhan yang tanpa disadari orang yang salah paham ada dalam pelukan setan. Dan perhatikan, gerakan ini sedang mengglobal di seluruh dunia. Kita tidak jatuh di tanda bilangan binatang itu, setan masih punya cara lain dengan roh pemecah belah. Hati-hati Bapak Ibu. Hanya karena masalah tanda bilangan binatang itu, seorang anak bisa mengancam ibunya mau membunuh. Seorang anak bisa membuat pernyataan putus pertalian darah. Apa dia tidak mikir? Dulu waktu bayi disusuin, diajari ngomong, diajari berbicara, diajari jalan. Kalau jatuh, diangkat, bukan dia yang nangis, ibunya juga ikut nangis. Kenapa hanya masalah tanda bilangan binatang itu bisa mengancam sang ibu? Itu karena apa? Ada energi setan yang menguasai triple six itu Bapak Ibu. Kemudian yang keenam. Nah ini saya kasih tahu ya. Tolong saudara sekalian yang ada di rumah perhatikan kata-kata saya. Kadar hukum dari roh pemecah belah itu lebih berat, sekali lagi. Kadar hukum dari roh pemecah belah itu jauh lebih berat
dari orang berbuat zina. Hati-hati, saudara. Karena orang berpikir kalau berzina, kan firman Tuhan tulis, jangan berzina. Tapi tidak pernah ada, jangan sampai salah paham, enggak ada. Jangan sampai bertengkar, enggak ada, saudara. Tapi saya beritahu bahwa pertengkaran, kesalahpahaman yang tidak terselesaikan, kadar hukumnya lebih jahat dari orang berzina. Mungkin saudara akan tanya, kok Pak Lukas bisa ngomong begitu? Iya. Kalau orang berzina hanya 2 orang yang langsung salah di hadapan Tuhan. Tetapi orang sampai bertengkar, efeknya lebih besar seperti bom, saudara-saudara. Karena itu akan merembet kemana-mana. Misalnya saya bertengkar dengan Yakobus. Orang tanya, itu Pak Lukas itu begini-begini. Nyebar mulut satu ke mulut yang lain. Akhirnya, wes ora saring gereja we. Nggak usah ibadah-ibadahan, percuma. Itu artinya apa? Daya penghancurnya lebih kuat dari roh perzinahan dan pencurian. Paham Bapak Ibu? Jadi hari ini, bagi saudara sekalian termasuk yang ada di rumah masing-masing, kalau engkau masih suka bertengkar, engkau belum berdamai dengan seseorang, saya katakan dosamu lebih berat dari perzinahan. Ingat itu. Saudara tentu tahu, firman Tuhan katakan, kitab suci tulis, alangkah indahnya jika kita berkumpul bersama dalam satu kesatuan. Bak urapan di kepala Harun yang mengalir ke jubahnya. Ya Bapak Ibu, aliran berkat itu menurun. Jadi sekali lagi saya tegaskan, mungkin selama ini saya belum pernah mendengar ada gembala yang memberitahu bahwa dosa pertengkaran, perpecahan itu lebih jahat dari perzinahan. Baru saya yang ngomong. Karena saya coba untuk lihat dari artikel-artikel, belum ada. Tapi Tuhan memberi ilham roh kepada saya. Bahwa daya penghancur orang berzina dengan daya penghancur orang bertengkar itu lebih dahsyat bertengkar. Daud berzina dengan Batsheba, selesai. Yang dihukum Daud atau Batsheba. Tapi kalau daya penghancur, maka efek kehancurannya itu lebih parah, saudara-saudara. Makanya saya katakan, saya tidak melihat inti dosanya, tetapi yang saya lihat adalah kekuatan daya penghancurnya itu. Jadi, pertanyaan saya, apakah saudara masih senang bertengkar? Masih suka adu status? Di media sosial, Anda sedang terjebak dan sedang dipeluk oleh kekuatan setan. Sadar atau Anda akan tertinggal. Hati-hati, saudara-saudara. Seharusnya sekali lagi, kalau mau menulis di media sosial itu, buat sebuah pertanyaan. Apakah dengan status ini membuat orang jadi dekat dengan Tuhan atau tidak? Atau orang akan bertanda tanya, siapa ya orangnya? Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini, hancurkan prinsip-prinsip duniawi yang bisa membuat Anda ketinggalan. Sebentar lagi sangkakala Elohim berbunyi. Dan saya beritahu, ketika engkau sampai tertinggal, penderitaanmu super dahsyat di bumi ini. Karena bumi ini tidak ada lagi Roh Kudus.
Karena Roh Kudus sudah kembali ke Samael. Hati-hati Bapak Ibu. Sebenarnya miliki prinsip bahwa ucapan atau tulisan itu sama dengan mencipta. Bahaya bisa kena sendiri. Tadi kita sudah mendengar kesaksian. Ketika Yakobus mulai berbicara hal-hal yang besar terjadi. Andini juga begitu. Dia berani mengambil langkah pakai hukum Loa. Apa yang diloakan dalam tanda petik hukum law of attraction itu terjadi. Alam semesta itu membaca setiap pikiran dan mulut kita. Kalau saudara tetap mempertahankan gengsi, yang terjadi adalah vibrasimu akan mengalami penurunan yang drastis, dan jangan heran kalau nanti tiba-tiba usaha saudara yang sedang ampuh menjadi sepi, dan jangan saudara katakan ini dari santet. Tidak sama sekali. Tetapi engkau sudah menabur. Dan kelak tuaian itu pasti terjadi. Hati-hati Bapak Ibu. Karena pernah terjadi ya, ini ada orang konseling sama saya. Saya berani ngomong begini karena saya nangani orang. Ya, ada orang yang ekonominya itu mapan banget. Dan saya katakan Anda itu sebagai orang yang beruntung. Karena apapun yang kamu lakukan itu selalu berhasil. Tetapi kenapa sekarang mengalami kebrangkrutan, hutangnya berceceran di sana sini? Saya langsung tembak orang ini. Adakah engkau permusuhan dengan orang lain? Ada Pak. Nah itu dia sumbernya. Kamu anggap itu sebuah hal yang sepele. Tapi bagi saya dan alam semesta tidak bisa. Itu akan mengurangi vibrasimu. Saya kan sudah pernah tunjukkan skala vibrasi. Ketika kita marah, kita bertengkar, vibrasi kita itu di bawah standar. Energimu tidak akan naik. Dan itu akan membuat kita mengalami kehancuran. Rezeki kita terus menurun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sama seperti saudara menanam jagung. Kalau saudara tanam jagung, itu berarti jagungnya tumbuh ya Bapak Ibu. Tumbuh ya. Dan jagung itu akan merambat sampai ke akar-akarnya. Nah, ketika Anda tidak ingin jagung itu berbuah, apa yang harus dilakukan? Cabut seakar-akarnya, saudara. Kalau dicabut seakar-akarnya, saudara tidak akan menuai. Itu hukum alam. Nah kalau saudara sudah nulis di media sosial bagaimana? Cari dan hapus. Itu berarti Anda memusnahkan akarnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tapi kalau Anda biarkan demi untuk gengsi, apa yang kau ucapkan, apa yang kau tulis, akan kau tuai kelak. Dan tuaiannya itu jauh lebih berat dari apa yang kau tabur. Karena ketika kita berbicara sudah diwarnai dengan kedengkian, energi itu akan mengikuti saudara. Saya ambil contoh, coba suami istri, ribut ngomong, kita selesai, kita cerai. Dikejar terus sampai betul-betul cerai, saudara-saudara. Hati-hati, ya. Jangan kita main-main dengan ucapan kita, dengan jari-jari kita. Sekali saja Anda mengucapkan cerai, pasti terjadi. Makanya cabut sampai ke akar-akarnya. Tidak ada perceraian dalam rumah tangga ini. Pasti nggak akan terjadi. Saya ngomong begini karena saya sudah mengkonseling banyak orang. Dan ini hasil konselingnya. Kemudian, orang yang ketujuh ya, orang yang hatinya sudah kena jerat setan,
Lihat saja indikatornya. Dalam satu keluarga, ya. Misalnya nih, ini misal saya masuk. Kemudian nutup pintu, kebalandrang, jubler gitu. Kalau orang sedang bermasalah, pasti ngomong, nek ora seneng, ojo nutup lawang. Ya, ini bahasa Jawa. Kalau Anda tidak suka, jangan nutup pintu. Kalau tidak suka, ngapain kamu nutup pintu? Bikin emosi saja. Tapi coba, kalau dalam keluarga itu tidak ada masalah. Ketika saya dorong pintu dan kebeladar jebguer, orang akan berpikir, gue angin biasa. Enggak ada apa-apa. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita ada sesuatu dikompori setan sisan. Kamu tahu enggak dia itu begini-begini. Wah, umat berduduk, saudara. Jadi kita yang nah itu jawabannya. Iya. Jadi kita yang bodoh. Ya, nah itu. Nah, sekarang bagian terakhir. Ya, kalau tadi adalah penyebab terjadinya kesalahpahaman, sekarang saya tunjukkan cara menaikkan vibrasi. Karena kalau salah paham terus, nggak terselesaikan, maka vibrasi Anda akan terus di bawah. Amin? Akan di bawah. Dan harus dinaikkan. Kalau tidak, ingat, tuayan sudah ada pasti. Apalagi engkau tidak mendugil, nggak mau mencabut. Apa yang sudah? Ya. Ada pepatah orang sono bilang apa? Don't dig up the past. Jangan dugil apa yang sudah berlalu, yang sudah lewat. Nggak usah. Sekarang tatap masa depan kita dengan visi dan impian yang besar. Maka saya meyakini Bapak Yahweh pasti memberkati saudara. Karena saya punya keinginan. Keinginan saya itu cuma satu. Tiap-tiap hari saya selalu berdoa. Saya katakan, Tuhan, jaga lindungi anak-anakmu. Para subscriber semuanya. Berkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Sehingga mereka akan berkata, aku orang yang bebas secara finansial. Itu doa saya untuk Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita belum pernah ketemu. Tetapi saya berpikir, saudara nonton video saya, itu artinya saudara berkenan untuk mendengarkan saya. Walaupun ada juga yang nonton karena kepo. Ada ya Bapak Ibu? Orang cari-cari kesalahan, dia tonton, terus enggak apa-apa, saya terima kasih. Ya sekalipun tujuannya tidak baik, mau nyerang saya, enggak apa-apa, terima kasih, wong saudara sudah nonton saya. Ya. Kalau orang nggak suka kan, apaan, orang lukas-lukasan kan gitu ya. Wah, orang lukas-lukasan, opo kan gitu. Tapi kalau saudara masih nonton saya terus ya saya terima kasih. Setidak-tidaknya ada firman yang saudara dengar. Dan firman Tuhan katakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya hanya kasih tahu, saudara yang nonton saya, yang menyaksikan, ikutin streaming ini, saya mengasihi saudara. Saya mencintai saudara. Doa saya untuk saudara semuanya. Bapak Yahweh memberkati engkau dengan limpahnya. Ya. Sekarang bagaimana cara menaikkan vibrasi supaya energi kita kuat, kita bisa bersukacita, enggak ada ganjelan dengan orang lain. Yang pertama adalah berpikir positif saat bangun tidur. Ucapkan kata-kata indah. Berani engkau mengucapkan kata-kata indah untuk musuhmu? Ayo. Percaya enggak? Kalau saudara berani memberkati orang yang memusuhimu, itu sama saja menarik berkat orang itu yang seharusnya dia terima, tapi karena dia membenci saudara,
dan saudara mengucapkan berkat, maka berkat yang seharusnya turun atas dia ketarik kita. Paham Bapak Ibu? Sekali lagi perhatikan, ini alam roh loh ya, alam roh. Kalau saudara memberkati musuh saudara, maka seharusnya musuh saudara itu menerima berkat, tetapi karena kebenciannya terhadap diri kita, maka berkat itu mengalirnya ke kita. Paham Bapak Ibu? Di ilmu bela diri itu ada yang namanya pinjam kekuatan lawan. Ya, pinjam kekuatan lawan. Semakin dia menyerang, semakin berat, semakin kita bisa mengalahkan dia. Saudara lihat nggak? Kenapa seorang petinju kalau mau adu tinju mesti adep-adepan sampai hidungnya tempelan sama hidungnya mereka. Itu untuk nguji emosi masing-masing, saudara. Kalau dia tidak emosi, dia pasti akan menang. Tapi kalau emosi, energi yang seharusnya dipakai untuk memukul sudah keluar terlebih dahulu. Coba saudara perhatikan ya, Mike Tyson pada waktu dia mau berantem selalu gitu. Ya. Tapi sekali waktu dia berantem dan emosinya muncul, kalah, saudara. Sampai dia melakukan tindakan yang tidak terpuji. Musuhnya dicokot kupingnya, saudara. Telinganya digigit, saudara. Wah, sampai kena penalti kan waktu itu, tidak boleh main tinju. Mosok tinju kok nyokot kuping kayak bocah cilik. Ya. Kenapa? Karena dia emosinya sudah keluar duluan. Makanya kalau saudara lihat ya di YouTube kan banyak sekali. Saya sering nonton begitu ya. Orang yang dihina dia diam saja. Begitu sudah di atas ring, wah dahsyat sekali kekuatannya, saudara. Orang yang pencilaan istilahnya cuma dalam hitungan detik, buak langsung glosor, kadek sudah nggak bisa apa-apa. Ya. Itulah yang saya katakan energi. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Berpikirlah positif saat bangun pagi. Saya sudah ajarkan loh, saudara bisa memberi nama. Hari ini hari Kamis. Kamis penuh kebahagiaan, misal. Hari ini Rabu. Rabu penuh mujizat. Rabu hidup sehat. Kan macam-macam. Saudara bisa pilih sendiri. Paham Bapak Ibu? Daripada saudara bangun pagi yang dipikirkan kurang ajar tuh orang itu. Ya orang ini begini menyakitkan sekali. Yang terjadi apa? Energimu habis. Yang terjadi malah kesialan, rezekinya jauh dari saudara. Ya, jadi itu penting. Sekarang yang kedua. Saya mempelajari ini luar biasa. Kenapa Bapak Yahweh mengajarkan kita masalah makanan? Ternyata itu berpengaruh dalam jiwa, saudara-saudara. Yang kedua yaitu makanlah makanan yang segar, buah-buahan atau sayur-sayuran dan makanan yang kosher. Karena kalau makanan yang tidak kosher itu akan menurunkan frekuensi vibrasi manusia. Itu luar biasa. Saya pelajari ini, saudara-saudara. Oh, pantesan Bapak Yahweh ngasih tahu ini boleh, ini enggak boleh. Ternyata itu menyangkut juga masalah energi kita. Ya, Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga. Pakailah essential oil. Artinya wangi-wangian yang beroaromaterapi. Itu bisa membuat energi kita itu naik, emosi kita menjadi turun, saudara. Ya, mungkin saudara bilang, wah Pak Lukas ini berbau dukun. Bisa seperti itu. Tapi saudara lupa bahwa bait suci Salomo itu isinya kayu-kayu yang beraroma wangi.
Seperti kayu gaharu. Terus apa lagi? Kayu cendana. Yang saya kenal yang baunya dahsyat itu kayu gaharu dan cendana. Kalau hari ini ada bait sucinya Salomo, saudara masuk saja sudah merinding, saudara. Amin. Tapi sekarang saya lihat rumah-rumah yang disebut gereja-gereja Tuhan sudah tidak membuat orang jadi merinding. Merindingnya merinding kayak ada kekuatan energi lain, saudara. Kenapa? Karena gerejanya gelap. Banyak lampu yang berseliweran. Jadi lebih tepat disebut disko ketimbang rumah ibadah. Sekarang kan lagi ngetren. Makanya saya bilang kehilat kita nanti di belakang. Konsepnya bukan seperti itu. Konsep kehilat kita adalah saat orang masuk, dia merasakan dahsyatnya Bapa Yahweh ada di situ. Itu keinginan saya, Bapak Ibu. Begitu masuk, akan merasakan, wow, ini ada energi Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kalau Yesua belum datang, ya. Kalau Yesua sudah datang, ya kebenaran sudah. Kita sampai di Samayim kabeh, ya. Kita sampai di surga semua, saudara. Nah, kita tidak bisa menikmati. Enggak apa-apa, di sana jauh lebih indah kok. Amin. Enggak perlu nunggu peresmian barang. Kalau di sana sudah diresmikan oleh Bapa Yahweh, ya. Dan Tuhan akan berkata, masuklah hai mempelaiku yang aku kasih. Wah, saya akan nangis, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya enggak layak. Tuhan masukkan saya di tempat yang maha indah seperti ini. Ya kalau itu belakang kan lantainya saja lantai biasa. Nah, kalau di Samayim kan lantainya dari emas, saudara-saudara. Ya, gitu. Maka tapi sekalipun begitu saya akan memberi yang terbaik untuk Bapa Yahweh. Ya, percayalah, saudara akan memiliki kehilat terbaik, terbesar dan terindah di dunia. Kalau Yesua belum datang. Ya kita berdoa saja terserah mau datang atau tidak, bagi kita enggak pusing, saudara. Kalau belum datang berarti Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita nikmati. Ya. Tapi kalau sudah datang, ya kita akan nikmati di Samayim. Ya. Yang ketiga tadi, pakailah essential oil. Kenapa bait suci Salomo itu ada kayu cendana dan kayu gaharu? Saudara tahu, ternyata saya kasih tahu sekali lagi ya, bahwa setan tidak pernah menciptakan hukum yang baru. Dia hanya meniru saja. Amin. Ya. Saya mempelajari dalam dunia alam supranatural, itu ada yang namanya bunga blue lotus. Ya, saya pelajari ya. Blue lotus ini nama latinnya adalah Nymphaea caerulea. Ya. Itu untuk apa? Ternyata untuk menghilangkan ketakutan. Kenapa? Karena bunga blue lotus atau Nymphaea caerulea ini adalah simbol dari Dewi Lasmini. Sebagai Dewi kesuburan, kemakmuran, kemewahan, keberuntungan. Dan bunga lotus itu memiliki psikoaktif efek. Jadi bisa mempengaruhi kejiwaan, saudara. Karena kalau mencium wangi-wangian, aromaterapi, itu kan bisa membuat hati menjadi tenang. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau saudara taruh ya aromaterapi di kamar saudara, boleh nggak? Boleh. Ya. Saudara tidur bisa tenang, apakah itu lotus, apakah itu bunga-bunga yang lain. Kan sekarang esensial kan banyak sekali ya. Ya. Macam-macam saudara. Ada yang kalau dihirup tuh orang yang sakit kepala bisa sembuh saudara-saudara.
Jadi semua benda-benda yang Tuhan ciptakan itu, ya termasuk tumbuh-tumbuhan, itu sangat berguna bagi manusia. Sekarang yang keempat, bagaimana caranya kita meningkatkan vibrasi dan hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat yaitu miliki perasaan bersyukur. Dengan cara apa? Melihat hal-hal yang luar biasa. Tidak harus bicara materi. Kalau saya andalkan, saya duduknya di depan situ, saudara. Saya duduk, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya diberi tangan lengkap. Saya punya kaki. Saya punya mata juga tidak buta. Saya berterima kasih. Saya bisa melayani jemaat. Bisa membagikan firman Tuhan kepada orang yang tadinya tidak paham, jadi paham. Terima kasih Tuhan. Terus saya melihat di sini, terima kasih Engkau izinkan aku menjadi gembala untuk menggembalakan jemaat di sini. Sekalipun tidak banyak jemaat, tetapi saya tahu bahwa Bapak Yahweh mengasihi mereka. Sekarang jemaat yang saya gembalakan itu bukan terbatas di Kota Magelang, tetapi sampai ke penjuru dunia. Saya sudah baptis pembaharuan itu banyak sekali orang-orang, saudara. Apalagi kalau yang semua di total jenderal atau ribuan orang sudah saya baptis. Dan saya hanya berkata, Tuhan, saya akan abdikan hidup saya sepenuhnya kepadamu. Sampai pada titik nafas penghabisan. Saya mencintaimu. Saya ingin saat engkau ketemu dengan aku, engkau akan berkata, masuklah hai mempelaiku yang aku kasihi. Dan saya akan hidup bahagia selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Sekarang yang kelima. Bagaimana cara kita bisa menaikkan vibrasi kita? Yang kelima yang sering saya ajarkan adalah dengan meditasi. Untuk meditasi ini saya tidak akan memberikan penerangan karena saudara bisa lihat 2 materi saya tentang meditasi. Sekarang yang keenam. Bagaimana caranya? Yang lain yaitu membiasakan diri mindfulness. Mindfulness itu artinya secara utuh otak kita itu bekerja. Ya, menyadari bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang memiliki efek yang hebat, apapun yang kita lakukan. Sekarang yang ketujuh, bisa kita menggunakan musik yang lembut atau musik relaksasi. Saya punya impian Bapak Ibu, ketika kehilat nanti sudah selesai, di bawah ada musik lembut yang setiap orang masuk dia bisa nikmati kelembutan musik itu. Kemudian yang ke-8, bagaimana cara kita bisa membuat teduh, tenang. Yang ke-8 yaitu sering-seringlah kita jalan yang disebut rekreasi. Namanya saja rekreasi. Re itu artinya kembali. Kreasi artinya mencipta. Jadi rekreasi adalah mencipta kembali. Mencipta apa? Mencipta kesegaran ketika kita mengalami kepenatan. Saudara pikir saya enggak penat apa? Seharian di dalam kamar? Saya penat loh saudara. Saya kadang turun ke bawah. Saya bersuka cita, saya bisa menikmati pastori yang Bapak Yahweh berikan. Jadi apa yang ada di pikiran cuma ngucap syukur selalu. Karena Tuhan itu begitu baik. Saya nyetir, saya mengucap syukur. Naik sepeda motor, saya mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Saya bilang Tuhan, saya berterima kasih. Engkau memberi saya sepeda motor yang enak. Saya naik sepeda motor ke Jogja beberapa kali.
Kok bisa ngantuk, saudara bayangin, saking nyamannya. Tadi saya ngomong sama Yakobus, kok nggak pakai yang ini saja, ngimani predator? Dia bilang enggak, karena itu tinggi sekali. Ya, dan di samping itu, ini kan buat duduk ini, ya memang beda sih. Ya, beda gitu. Tapi saya nyaman, naik sepeda motor sambil ngantuk-ngantuk. Iya, bayangin aja. Naik motor kok bisa ngantuk, mungkin orang bilang kebangetan banget ya. Tapi memang nyaman sih, nyaman saudara. Kalau nggak percaya, imani miliki predator, saudara-saudara. Ya, nanti saudara, ya ini bukan iklan, saya tidak dapat apa-apa loh. Ya, tidak di-endorse sama sekali. Ini cuma saya sekedar ngomong saja. Ya, bahwa saya menikmati sepeda motor. Hasil law of attraction. Saya nikmati, saya bisa pergi ke Jogja, makan sate bareng Pak Tony. Iya, saudara, puji Tuhan. Ya. Sekarang kita lihat yang ke-9. Ada orang yang tanya sama saya begini, saudara. Menurut Pak Lukas, orang yang pakai batu kristal, batu moldavit, dan prehnit itu baik enggak? Saya bilang baik. Ya. Kenapa? Karena batu-batu itu bisa menaikkan frekuensi, tapi bukan untuk disembah. Amin. Saudara lihat imam besar itu? Ya, imam besar ini kan prototipe imam besar ya. Jadi jangan saudara pikir, Pak Lukas kok bikin ada patung di situ. Ya, dulu waktu pernah ada yang tanya sama saya, Pak Lukas kok ada patung di situ? Ya, kan firman Tuhan bilang tidak boleh membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Lah, ayatnya jangan berhenti di situ, dilanjut. Supaya kamu jangan sujud menyembah. Lah, saya nggak pernah nyembah itu, saudara. Ya, apa saya kalau malam tak datang tak sembah gini? Ojo ngasih. Ya, saya nggak nyembah, saudara. Itu cuman prototipe. Oh, imam besar itu modelnya kayak gitu. Ada batu-batunya, ada 12 batu. Itu enggak tahu ada yang copot enggak itu batunya. Kayaknya ada yang copot loh. Ya. Ya. Jadi batu-batu itu mewakili 12, itu mewakili 12 suku bangsa Israel. Tapi tiap-tiap batu itu memiliki energi-energi tersendiri. Ya. Nanti di Samayim saja pintu gerbangnya terdiri dari 12 batu, saudara. Karena orang menganggap itu kelenik, ya pengetahuan Anda sampai di situ. Saya katakan setan itu tidak bisa mencipta yang baru. Dia cuma nyontoh. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tunjukkan hal yang terakhir. Yang terakhir adalah saya katakan, ayo mumpung belum terlambat, segera putuskan masing-masing ucapan atau tulisan Anda di media sosial. Hapus dan ubah dengan kata-kata yang penuh berkat. Mumpung belum bertumbuh, saudara akan tuai nanti. Cepat cabut, saudara-saudara. Lalu buat tanaman-tanaman baru yang membuat orang lain membaca menjadi segar. Amin. Saya menyadari pertengkaran itu bisa saja terjadi. Lawang Paulus saja bisa bertengkar kok. Betul nggak Bapak Ibu? Bertengkar. Tetapi Paulus itu memberi nasihat supaya jangan bertengkar. Sebagai ayat penutup saya akan bacakan Titus 3 ayat 9. Namun hindarilah perdebatan yang bodoh dan silsilah-silsilah dan pertengkaran dan perbantahan tentang Taurat, karena hal-hal itu tidak menguntungkan dan sia-sia. Mau soal rohani kek, mau soal jasmani kek, pokoknya yang namanya pertengkaran itu tidak boleh. Ya, apalagi ngajak debat, enggak deh. 2 Timotius 2 ayat 23-24. Dan hindarilah perdebatan yang bodoh dan tidak mendidik.
karena mengetahui bahwa hal itu menimbulkan pertengkaran dan seorang hamba Tuhan haruslah tidak bertengkar, melainkan berlaku ramah kepada semua orang, cakap mengajar, sabar. 2 Korintus 7 ayat yang kelima. Sebab bahkan ketika kami tiba di Makedonia, daging kami tidak sedikit pun mendapatkan istirahat. Sebaliknya selalu ditekan dalam segala hal. Perselisihan dari luar, ketakutan dari dalam. Perbedaan pendapat itu adalah cara setan untuk menaburkan kehancuran. Beda pendapat, saling marah dan benci, saling menjauh, tidak lagi mau ibadah. Kan selalu begitu Bapak Ibu, ya kan? Itu sudah mencapai puncak. Kalau sudah enggak mau ibadah itu selesai sudah. Ya. Disinilah setan terus menaburkan hal-hal yang nampaknya baik. Dan selalu kalau ditanya, kenapa kok kamu, saya pernah konseling dengan seseorang, kenapa kamu enggak mau beribadah? Banyak alasan, tapi kan saya berdoa Pak. Oh iya. Berdoa untuk apa? Ya orang yang saya musuhi. Oh apik ya. Apik saudara. Tapi mosok sih bener, saya tidak percaya. Kalau memang mendoakan, saudara harus berani ketemu sama orangnya. Amin. Ya itu baru fair. Ya. Ingat, waktunya sudah tidak lama lagi. Jangan kita berdalih. Karena kalau benar mendoakan, pasti akan ada air mata. Yang punya beban, itu hatinya mudah hancur. Karena kita tahu bahwa kelak kita semua akan berpisah selamanya. Saya kadang kalau duduk diam, saya bayangkan jemaat, saya katakan Tuhan, mereka orang-orang yang saya sayangi. Mereka masih ibadah di sini. Itu anugerah buat saya bisa menggembalakan mereka. Tapi sekali waktu kelak mereka semua saya tinggalkan. Saya hanya mohon Bapa lindungi mereka. Sekalipun jikalau Tuhan izinkan saya pulang duluan, jemaat akan tetap setia di Kehilat Aleph Tau. Amin Bapak Ibu. Ya itu yang saya inginkan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai, oh Pak Lukas mati rasa rono. Tidak usah begitu ya, amin. Ya, jangan saudara. Mati hidup sekali Aleph Tau, tetap Aleph Tau. Ya, puji Tuhan. Ya. Kemudian ayat yang terakhir sekali, ini ayat yang terakhir sekali. Sekalipun Paulus itu bertengkar. Sekalipun Paulus itu beda pendapat. Tapi hubungan persaudaraan tidak pernah terputus. Hubungan Paulus dengan Tuhan pun tidak pernah terputus. Sebagai ayat terakhir saya akan bacakan Roma 8, 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasiah, kesukaran, atau kesulitan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebagaimana yang telah engkau tulis, sebagaimana yang telah tertulis, oleh karena engkau kami dibantai sepanjang hari, kami telah diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Hamasiah Yeshua Tuhan kita. Haleluya. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus
itu selalu berkata kita. Itu artinya dia betul-betul mencintai seluruh umat yang digembalakannya. Sekalipun dia harus menggunakan surat, tetapi cintanya kepada jemaat itu betul-betul murni. Saya pun berdoa supaya Bapak Yahweh senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saya belum pernah ketemu dengan saudara para subscriber, tetapi tidak mengurangi kecintaan saya kepada saudara. Saya selalu berdoa untuk saudara. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang kami taburkan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Thau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info ibadah anak. Akan diadakan outbound bersama untuk anak kelas 3 hingga pra-remaja di Desa Wisata Kelor, Kaliurang pada hari Minggu 12 Desember 2021. Pendaftaran dibuka pada tanggal 28 November hingga 5 Desember 2021 di guru kelas masing-masing dengan biaya 100.000 per anak dan 50.000 untuk pendamping. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Rahma di nomor 0813 2623 8338. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken yehironso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehironso. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufrifahem teka segar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach wa HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
pareka. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan